Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Lestari Mambau Saada dari kelas TBIC semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang implikator. Oke, let's start implikator. Pengertian dari implikator. An implicator is something the speaker suggests or implies with an utterance, even though it is not literally expressed. Even though it is not literally expressed, implicator can aid in communicating more efficiently than by explicitly saying everything we want to communication. Jadi implikator ini adalah sesuatu yang disarankan atau yang disiratkan oleh penutur, oleh pembicara dengan suatu ujaran, meskipun tidak digunakan secara harfiah, tidak diungkapkan secara harfiah. Implikator dapat membantu dalam berkomunikasi. Jadi ketika menggunakan implikator itu kita dapat berkomunikasi atau komunikasi yang kita lakukan itu bisa menjadi lebih efisien daripada dengan cara eksplisit mengatakan semua yang ingin kita komunikasikan. Karena sesuatu yang kita yang ingin kita ucapkan itu ada kalanya kita nggak ngucapin sesuatu itu dengan cara belak-belakan. Jadi kita mengungkapkan atau mengucapkan sesuatu itu dengan dengan implikator gitu. Next, conversational implicator. The concept of conversational implicator was introduced by British philosopher Paul Grace. Grace distinguished conversational implicator with a rise because speakers are expected to respect general rules of conversation, and conversational ones which are tied to certain words such as but or therefore. Conversational implicator is definable as any meaning or proposition expressed implicitly by a speaker in his or her utterance of a sentence which is meant without being part of what is said in the strict sentence. Jadi konsep implikator percakapan ini diperkenalkan oleh seorang filsuf dari Inggris yang bernama Paul Grace. Dan Grace ini membedakan implikator percakapan yang muncul karena penutur atau pembicara diharapkan menghormati atau menaati rules-rules atau peraturan-peraturan secara umum dalam percakapan, dan implikator konvensional yang terikat pada kata-kata tertentu seperti tetapi atau oleh karena itu. Implikator percakapan ini juga didefinisikan sebagai satu makna atau proporsi yang diungkapkan secara implisit oleh pembicara atau oleh speakers dalam ucapannya dari sebuah kalimat yang dimaksudkan pembicara tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam artian yang ketat. On the basis that speaker and listener are cooperating and aiming to be relevant, a speaker can imply a meaning implicitly confident that the listener will understand. Jadi di sini antara pendengar dan pembicara itu harus saling bekerja sama untuk agar memiliki tujuan yang relevan. Seorang pembicara itu dapat menyiratkan suatu makna secara implisit, yakni
bahwa pendengar akan mengerti. Jadi kalau pembicara dan listener itu sama-sama memiliki tujuan yang sama, maka ketika pembicara sudah mulai conversation, maka listener pun juga akan saling memahami apa yang diungkapkan, apa yang sedang dibicarakan oleh speaker tersebut. Di sini dalam contohnya, are you watching this program? Apakah kamu melihat program ini? This possible conversation implicator of example above might will be this program bores me. Can we turn the television off? Jadi implikator percakapan yang sebagai contoh di atas itu mungkin adalah program ini menurut saya tuh bosan. Jadi apakah bisa kamu mematikan televisi ini? Thus, conversational implicator is what is communicated or conveyed or means what is said. It is beyond and above and sometimes divergent from what is said. It represents a relation between a speaker and a proposition produced by the speaker on the basis of the logical of conversation. Jadi di sini itu adalah konversasi dalam implikator itu adalah apa-apa yang dikomunikasikan antara speaker dan listener. Jadi speaker itu ngomong apa dan maksudnya dari omongannya itu apa. Itu mewakili hubungan antara pembicara dan proporsi yang dihasilkan oleh pembicara itu sendiri berdasarkan logika percakapan. Next slide, cooperative principle. Grace proposed that participants in a communicative exchange are guided by a principle that determines the way in which language is used with maximum efficiency and effect to achieve rational communication. He called in the cooperative principle. Jadi Grace ini mengusulkan agar peserta dalam pertukaran komunikatif antara speaker dan listener dipandu oleh prinsip-prinsip yang menentukan cara bahasa yang mereka gunakan agar bahasa yang mereka gunakan atau dalam mereka melakukan percakapan itu menjadi efisien dan memiliki efek yang maksimum untuk mencapai komunikasi yang rasional. Next slide is conversational maxim. The cooperative principle is an umbrella term for 9 components that guide how we communicate. These 9 components are grouped together into 4 categories called the maxim of conversation. Jadi prinsip kerja adalah istilah umum untuk 9 komponen yang memandu cara kita berkomunikasi supaya lebih efisien dan rasional. Ke-9 komponen tersebut itu dikelompokkan lagi menjadi 4 kategori yang disebut dengan maksim percakapan. 4 kategori ini yaitu yang pertama adalah quality atau kualitas, yang kedua quantity atau yang ketiga relation, hubungan, dan yang keempat manner. Kemudian contoh dari kualitas itu sendiri adalah contoh yang pertama, do not say what you believe to be false. Jadi jangan katakan apa yang Anda yakini salah. Jadi kamu pembicara itu tidak boleh mengatakan apa yang belum dia yakini dan dia belum memiliki bukti-bukti yang kuat untuk meyakinkan seseorang atau untuk meyakinkan pendengarnya. Kemudian yang kedua, kuantitas. For the example, make your contribution
as informative as required from the current purpose of the exchange. Jadi berikan kontribusi Anda seformatif yang diperlukan untuk tujuan pertukaran saat ini. Jangan membuat kontribusi Anda lebih inovatif daripada yang diperlukan gitu. Jadi jangan pernah membuat inovatif itu lebih dari yang diperlukan. Jadi secukupnya aja. Next slide, relationship between the speaker and Maxim in a conversation. The speaker might do one of four things with regards to the cooperative principle and the Maxim. Jadi dalam percakapan pembicara atau speaker dapat melakukan salah satu dari 4 hal yang berkaitan dengan prinsip kerja dan Maxim. Ada 4 tadi, itu pembicara boleh memilih menggunakan salah satu dari keempat tersebut. Kemudian the speaker may observe the Maxim. Ini termasuk this is default asumsi. Ini adalah asumsi default. Kemudian yang kedua, the speaker may opt out of Maxim by using a phrase that eliminates the effect of the Maxim and signal this one to the addresses. Jadi di sini pembicara itu dapat memilih keluar dari Maxim tersebut dengan menggunakan frasa yang menghilangkan atau mengurangi efek dari Maxim ke penerimaan frasa tersebut, dan hal ini itu dinamakan sebagai lindung nilai. Next slide is opting out hedges. Di sini ada 4 contoh dari 4 prinsip tadi, yaitu quality, quantity, relation, and manner. Contoh yang pertama yaitu quality. As far as I know. Contoh yang kedua yaitu dari quantity atau kuantitas. As you probably already know. Terus contoh yang ketiga dari relation atau hubungan. Oh, by the way. And the last example, manner. I'm not sure if this is clear. Itu adalah contoh dari masing-masing 4 prinsip tadi. And next slide, violating versus floating Maxim. Here there's 2 example from violating and floating Maxim. Jadi di sini ada 2 contoh dari violating dan floating Maxim. Contoh yang pertama, the boy has been playing games for hours when her mother asks. Jadi anak itu sudah bermain game beberapa jam lamanya. Kemudian her mother said to the boy, did you study all day long? Apakah kamu belajar sepanjang hari? So the boy's answer, yes, I have been studying till now. Ya, saya sedang belajar hingga saat ini. Padahal kenyataannya anak laki-laki tersebut sedang bermain game hingga saat ibunya bertanya seperti itu, dia masih terus bermain game. And the second example from floating, here teacher to student who arrive late more than 10 minutes to the class meeting. So the teacher asked to student, wow, you are such a punctual fellow, welcome to the class. Kemudian the student answer, sorry sir, it won't happen again. Mohon maaf pak, ini nggak akan terjadi lagi. Jadi gurunya tadi itu menyindir murid yang datang di kelas tadi lebih dari, karena murid itu sudah telat lebih dari 10 menit. Next slide is conversational implicator. It is a conversational implicator that arises from observing
The maxim and following the cooperative principle. Jadi ini adalah implikatur percakapan yang muncul dari mengamati maksim dan mengikuti prinsip-prinsip kerjasama antara speaker dan listener. So here there is example, ada contoh dari quality. John passed away last week. Jika pembicara itu mengatakan dengan benar-benar bahwa John itu passed away last week dan pembicara itu memiliki bukti-bukti yang akurat, berarti si pembicara itu percaya bahwa John itu passed away last week, bahwa John itu sudah meninggal. So next example from quantity atau kualitas. John has 6 cars. Berarti dalam dari contoh di sini John mempunyai 6 mobil. Dalam pandangan pragmatik, John memang benar-benar John memang hanya memiliki 6 mobil, walaupun sebenarnya dia punya mungkin lebih dari 6 mobil, karena di sini yang ditanyakan John memiliki 6 mobil, dan dalam pandangan pragmatik John memang hanya memiliki 6 mobil. And the last slide, conversational implicator. It is a conversational implicator that arises from floating the maxim but nevertheless following the cooperative principle. Jadi ini adalah implikator percakapan yang muncul dari mematuhi maksim dan mengikuti proses kerjasama. Di sini there's example from quality, quantity, relation, and manner. Example from quality, you are so smart. Kamu sangat pandai. In a certain condition, it implies that you are not smart at all. An example from quantity, there is a conversation. Mom, have you finished your homework? So that answer, I have finished my algebra. I haven't finished the English. Ibunya menjawab, okay, get busy and finish your English too. Jadi di sini ibunya bertanya, apakah kamu sudah menyelesaikan PR kamu? Kemudian anaknya menjawab, saya sudah menyelesaikan algebra, tetapi saya belum menyelesaikan English saya. Berarti terus kemudian ibunya menyuruhnya supaya untuk menyelesaikan PR Englishnya juga. Jadi berarti PR-nya anak ini tidak hanya algebra tapi juga English. Jadi dia harus menyelesaikan seluruhnya. And next example from relation. Example selanjutnya dari relation atau hubungan. Di sini ada 2 orang, speaker and listeners, yaitu John dan Mary. Kemudian John memulai percakapannya. John, Susan can be such a cow sometimes. John berkata, Susan terkadang bisa menjadi seperti sapi. Kemudian Mary menjawab, oh, what a lovely day today. One seldom speak ill of people behind their back. Jadi di sini Mary itu menjawab apa yang sedang dibicarakan oleh John tadi. Mary menjawab bahwa, oh, hari ini hari yang indah ya. Mary mengalihkan pertanyaan dari John tadi, bahwa maksudnya Mary di sini adalah seseorang atau John itu tidak boleh membicarakan buruk tentang orang lain di belakang mereka. Jadi John itu tidak boleh membicarakan yang buruk tentang Susan di belakangnya. And
Next example from manner. Here there's a conversation between Daddy and her son. Ada percakapan antara anak dan bapak. Sang bapak itu bertanya kepada anak, "Who broke this vase?" Siapa yang merusakkan, menghancurkan vas ini? Kemudian sang anak menjawab, "It was one of your 3 children." Jadi anak itu menjawab, satu dari ketiga anak bapaklah yang memecahkan vas ini. "I don't want to tell you about it." Jadi sang anak itu tidak mau ngasih tahu sama bapaknya bahwa dari ketiga anakmu itu yang memecahkan vas itu loh, si A yang memecahkan vas, si B atau si C yang memecahkan vas. Jadi anak-anak itu yang sedang melakukan conversation dengan bapaknya itu tidak mau langsung mengasih tahu sama bapaknya bahwa si B lo yang mecahin vasnya bapak ternyata. Seperti itu. Mungkin cukup ini sedikit penjelasan materi yang bisa saya sampaikan tentang implikator. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.